Mbak. Walaupun Bapak udah kaya omset 1 miliar, Bapak berani nggak ngasih mobil 500 juta ke karyawan? Enggak, berani. Enggak berani. Tapi di PT Base nanti Bapak bisa buat mitra-mitra Bapak kaya. Yang bayarnya bukan Bapak, karena yang bayarnya perusahaan. Perusahaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu ya jauh dari Padang nih, Pak Rudi. Masya Allah. Ternyata beliau punya rumah makan Padang, guys. Jadi saya sekarang nanti kalau mau makan gak usah jauh-jauh ke Padang. Di Purwakarta ada rumah makan Padang yang enak, punyanya Pak Rudi. Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol nih, ada temen pasti baru lihat Pak Rudi kan? Di YouTube saya nih baru lihat kan? Nah, saya sekalian ngenalin Pak Rudi ini siapa. Nanti kita coba diskusi bareng, kali aja bisnis kita nih nyambung sama Pak Rudi nih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bisnis. Alhamdulillah nih ya. Sekarang saya kedatangan tamu ya. Kemarin juga ada tamu dari Karawang, sekarang ada tamu dari Purwakarta. Kalau ini Pak Rudi ternyata deket ya, ternyata deket. Beliau deket Tol Sadang. Ya, kalau teman-teman nanti makan di rumah makan Padang, keluar Tol Sadang belok kanan, depan RKM. Dari rumah makan Padang Garuda ya? Garuda Jaya. Nah, punya Pak Rudi ternyata. Saya juga kaget tadi malam ya, kalau nggak salah Pak Rudi ini WhatsApp benar, ya. Benar. WhatsApp pengen tahu PT Base, Pak Rudi yang mana gitu. Kenalan dulu, ternyata beliau yang punya rumah makan. Oh, kalau rumah makan itu insya Allah saya tahu, kata saya tuh. Dan ternyata beliau ini udah tahu PT Base udah berapa lama, Pak Rudi? Mungkin ada setahun, Pak. Udah setahun? Setahun Wah, ada. setahun Ya, maksudnya tak tahu aja Pak, gitu. Dalamnya nggak tahu gitu. Tahu dari siapa awalnya tuh? Itu kan teman-teman pada ngajak, ngajak ada adik-adik sekampung. Jo ikut nggak ke itu PT Base? Tapi kan saya nggak tahu dalamnya gitu. Oh, tahu iya. gitu Jadi aja. Pak Rudi ini diajak sama saudara pun belum daftar tahun lalu ya? Belum. Iya. Saya pengen yang dekat area saya gitu. Oh, saya gitu. Jadi setahun yang lalu diajakin saudara itu via apa? Diajakin via enggak, telepon? disamperin, Pak. Oh, disamperin? Samperin ya. Ke Purwakarta? Iya. Oh, Masya Allah. Iya, disamperin. Ingat dia nawarin kan ada 5 orang yang datang. Oh, Ituin gitu. saya itu. Nah, tapi istri waktu itu belum respon. Belum respon istri. Ya. Sekarang mah udah, ya Bang kalau yakin ya lanjut ya. Akhirnya nih tahun ya lewat ya. Nah, mulai terbesit pengen tahu PT Base ini dari kapan? Mulai pengen harus daftar gitu ya? Ya, kan saya sering di ini. Di media. Oh, pemain TikTok jangan dia. Kan lihat semua Pak. Lihat, oh. Teman-teman pada sukses itu. Oh, Masya Allah. Saya kan pengen juga Pak kayak gitu Pak. Padahal kalau punya rumah makan Padang minimal ya udah juga lah, udah punya rumah, udah punya mobil lah. Kalau tagline di bisnis saya bantu yang mau dulu dan yang susah dulu, Pak. Siap, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Siap ya. Kalau Pak Rudi mah kayaknya udah sukses nih, nggak usah dibantu nih. Dan saya nggak pernah nawarin tetangga, Pak, jalan PT Base ini. Semua saya ngerjain dari ruangan. Gitu. Iya. Tahu di rumah saya itu, satu-satunya rumah yang nggak ada mobilnya, Pak, di deretan itu. Pas pertama datang itu. Karena rata-rata mereka punya mobil semuanya. Saya itu nggak ada mobilnya, cuma pakai motor. Nggak, kenapa Bapak nggak ngajak orang lingkung, orang terdekat itu? Nah, alasannya apa itu? Karena saya itu nggak jago ngomong, Pak. Oh, ya. Nggak jago ngomong, bukan orang marketing. Ya. Awalnya, saya tuh nawarin teman-teman dulu. Sebelum tetangga, saya teman-teman dulu kan. Itu banyak ditolak. Banyak ditolak. Banyak ditolak orang. Karena saya nggak jago marketing. Bukan bidangnya. Sehingga banyak ditolak. 90% tolak saya. Ketika teman awalnya nolak, gimana tetangga kata saya tuh. Iya. Ya udahlah, sampai akhirnya saya memutuskan, udahlah nggak usah nawarin orang, nggak usah ngajak orang. Saya bikin orang lain itu nyari saya, kata saya. Siap. Awalnya saya juga door to door dulu, cuman banyak ditolak. Akhirnya saya pernah ngucap ya, waktu itu di bulan suci Ramadan 2019 kan saya masih nge-grab sambil jalan PT Base tuh. Saya ngucap saya nggak akan nyari-nyari orang lagi karena ditolak tulus, kata saya. Saya akan buat orang lain nyari saya. Akhirnya saya belajar support system online di satu ruangan di rumah itu, Pak. Saya fokus di situ. Alhamdulillah dari situ ternyata nggak usah nyari orang pun bisa. Orang lain nyari saya. Sampai akhirnya saya tahu-tahu dapat mobil. Mobilnya udah dapat 5 saya. Kalau saya, kalau umpama masuk Bapak bantu saya, mungkin saya
ada modal inilah sedikit ya, ilmu marketing ada lah. Kalau saya yang gak jago marketing aja bisa, harusnya yang bisa marketing harusnya bisa lebih cepat dari saya. Enggak lebih cepat juga, inilah kan intinya bisa berjalan. Bisa berjalan. Nah, akhirnya bisa tahu nomor WA saya dari mana, Pak? Saya kan suka lihat ini, kan awalnya ngelihat mobil berpapasan ke di saya. Nah, berarti ini base ada di sini dong. Ada kantornya, gitu. Pikiran saya itu. Nah, terus saya cari-cari di media, kelihatan itu ada Gri Asri, nggak ada alamat sini. Nyari di mana? Di medianya? Di TikTok itu. Atau di YouTube? Iya, di TikTok. Di TikTok. Nah, terus saya buka di Google kan. Di Google. Nah, ya. terus ada nomor bapak, langsung saya telepon. Saya telepon 2 kali, nggak diangkat, langsung saya ke WA. Oh, gitu. Itu ceritanya, Pak. Gitu ceritanya. Ya. Emang backgroundnya apa, Pak Rudi? Kalau saya pengen tahu di backgroundnya, Pak Rudi sebelum mau jalan PTBS apa nih? Saya kan ini, Pak. Ya, rumah makan. Pertama ke Purwakarta bukan langsung ke rumah makan? Rumah makan, Pak. Oh gitu. Rumah makan itu terus ini yang nggak keluar tuh rumah makan aja itu mungkin ada 10 tahun lebih. 10 tahun. Ada berapa jam, Pak, kalau di Purwakarta? Cuman satu, Pak. Cuman satu. Tapi yang lain-lain masing-masing. Ada adik di Cempaka, ada yang di Cepende, adik masing-masing gitu. Masing-masing udah dikasih. Masing-masing. Namanya Garuda gitu? Garuda, sama. Iya, ya. tapi dia masing-masing, nggak cabang saya. Ya. Masing-masing buka sendiri. Iya, awalnya belajar di sini, ada rezeki dia buka sini, udah Dari tahun berapa buka rumah makan? 2006 saya udah ngontrak di sana. Ngontrak awalnya. Awalnya ngontrak. Iya. Sekarang udah beli sendiri berarti kan? Dibantu bank. Oh, dibantu bank tuh. Iya. Dibantu bank. Kira-kira kalau ini ngobrol dulu sebelum ke PTBS ya. Siap ya. Kira-kira nih udah yang telepon saya pengen daftar. Kira-kira nih Pak Rudi, modal buka rumah makan tuh berapa, Pak? Kalau saya mau buka rumah makan Padang nih, modalnya berapa gitu? Mungkin mendekati 100 juta. 100 juta? 100 juta, Pak. Nah, misal nih saya saudaranya Pak Rudi nih. Iya. Ini buka mindset teman-teman dulu nih. Saya saudara Pak Rudi nih dari Padang, Pak. Saya mau buka rumah makan di Purwakarta, misalnya agak jauh nih, Pak. Modal 100 juta kata Pak Rudi kan? 100 juta nggak segede yang saya itu. Mungkin nggak bisa segede warung saya ini. Kan, kalau 100 juta mungkin warung kecilan dulu, Pak itu. Ya, kita kan harus bayar kontrak nih. Nah, bayar kontrak umpama ini 25 aja setahun. Nah, 2 orang kadang nggak mau setahun. Nah, ada 2 tahun udah 50. Nah, itu perabotan segala macamnya udah itu. Mungkin warung kecil-kecilan dulu, Pak. Kecil lah, 100 juta itu. Nggak harus langsung gede. Kalau gede gitu lebih. Iya. Bisa-bisa 3. Berarti 100 juta itu rumah makan kecil-kecilan dulu. Rumah makan Padang kecil. Karena kalau rumah makan Padang sederhana itu gede, Pak. Ya, itu kan bisa 1,5 miliar, Pak, itu modalnya. Jadi kecil-kecilan dulu ya 100 juta. Nah, saya nanya nih ketika saya mau buka rumah makan Padang 100 juta. Kira-kira kapan balik modal biasanya, Pak? Itu modalnya lama. Lama dong, Pak, gitu. Nah, kan nggak langsung. Bapak nggak bisa memprediksi kalau saya mau buka rumah makan kapan balik modalnya? Nah, intinya kayak ini kita bisa hidup dulu, Pak. Nggak kepikir balik modal gitu. Nah, kita bisa apalagi hidup, saya nanya yang kedua, Pak, kapan saya untung? Nggak bisa jawab berarti. Ya, intinya awalnya kita bisa hidup, nah itu bisa karena hidup, di kampung kita kan orang biasa, Pak ya. Kalau nggak ngerantau sini di kampung tani, Pak itu. Nah, bertani. Kita nggak kuat itu tani. Nah itu ya, jadi sedikit buka mindset. Jadi di luar sana usaha emang banyak, Pak. Iya. Tapi modalnya itu saya yakin puluhan ratusan juta. Iya. Dan itu pun kalau saya tanya selalu nggak bisa jawab kapan balik modal, kapan untung. Padahal sejatinya kalau saya kan anak kuliah dulu ya, Pak. Siap. Kalau udah buka bisnis, dalam bisnis plan itu kita harus tahu kapan balik modal, kapan untung. Benar. Tapi bis konvensional di lapangan banyak orang-orang yang nggak tahu. Iya, benar. Mereka hanya buka, ya kalau untung bisa buat makan, kalau misalnya rame ya berhasil kita. Berhasil. Tapi resiko kegagalannya banyak. Besar. Besar, benar. Ciri-cirinya resiko gagalnya besar apa? Pemilik usaha nggak pernah tahu kapan untung, gitu kan? Benar. Berarti dia hanya mengandalkan nanti ke depan kayak gimana ya jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Gitu. Rata-rata bisnis konvensional. Nah, kita ada peluang, Pak, namanya Base Corporation. Siap. Kalau ini kita ada di bawah Kementerian Perdagangan. Siap. Izinnya udah lengkap, ya, mulai dari SUPL, udah lengkap. Produknya udah disediain sama perusahaan. Siap. Ya, produknya udah disediain banyak sih nanti produknya. Udah disediain, kantornya udah ada di Bandung sama di Jakarta. Lalu legalitas sudah disediakan. Saya udah baca di media. Udah media. Ya. Tinggal kita itu hanya memarketingin aja. Kita itu jadi artisnya. Karena ini network marketing. Siap. Nggak ada artisnya, perusahaan nggak bayar artis kan. Siap. Kita jadi artisnya, kita jadi distributornya. Siap. Kita jadi konsumennya.
Kira-kira nih perusahaan air minum Aqua atau Le Mineral yang jadi artisnya kaya nggak? Iya, kaya. Iya, kaya. Yang jadi distributor utamanya kaya nggak? Lebih kaya. Kaya. Nah di PT Base, tugas jadi artis, tugas jadi distributor itu kita. Iya, siap. Jadi kalau Bapak nanya kenapa PT Base mitra-mitranya yang sukses itu kaya-kaya? Ya karena tugas kita besar, Pak. Iya. Kita jadi artisnya, iya, ngenalin produknya ke masyarakat. Kita jadi distributornya, iya. Iya. Di mana suatu perusahaan yang punya produk, pasti artis dan distributor lah yang paling kaya selain owner. Siap. Nah di PT Base ini kalau Bapak terjun di PT Base, nanya ke saya nih, modalnya berapa? Saya bisa jawab. Balik modalnya kapan? Saya bisa jawab. Untungnya berapa? Saya bisa jawab, Pak. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena tertuang dalam marketing plan-nya. Oke. Tertuang dalam bisnis plan-nya. Jadi kita dikasih tahu ini modalnya, ini cara kerjanya, ini hasilnya. Siap. Maka di PT Base ini saya ngerasa seperti sekolah. Kalau kita mau sekolah SMA, iya. Karena kita tujuannya lulus sekolah kan? Lulus ya. Untuk lulus gimana? Daftar dulu. Daftar. Ya. Udah daftar belajar. Iya. Udah belajar ada ujian. Udah ujian masih lulus. Iya. Kan ketika ujian saya nggak lulus gimana? Ya diulang lagi kan? Ulang lagi. Ulang lagi sampai kapan? Sampai lulus. Iya. Nah di PT Base kayak gitu. Siap. Nah inilah sistem bisnis network marketing yang nggak banyak diketahui orang. Siap. Orang-orang kan taunya bisnis konvensional, buka rumah makan, buka toko baju, itu bisnis konvensional. Benar. Saya kuliah dulu diajarin ada 2 sistem marketing. Yang pertama dengan cara network marketing atau berjenjang sistem pemasarannya. Yang kedua dengan konvensional. Siap. Distribusi tidak langsung. Nah yang konvensional ini dipakai sama masyarakat. Yang berjenjang ini yang nggak banyak orang tahu. Oke. Nah di mana ada bisnis yang nggak banyak orang tahu, disitulah sumber kekayaan sebenarnya. Iya. Saya kan ilmunya belum ada nih, belum ada lah. Nah. Umpama saya masuk di yang itu yang di priority, kalau nggak berjalan gimana gitu? Pasti jalan. Hah? Asal dekat sama saya. Jadi kunci jalan nggak jalan bukan dari paket. Tapi saya tanya nih, Bapak serius nggak mau dapat Rio di PT Base? Oh ya serius sekali. Kalau serius ya. Itu pasti jalan. Ya. Nah, saya sekarang ini makanya saya samperin, saya udah ini yakin itu. Nah, tadinya separuh Pak. Nah, terus yang di rumah istri udah mendukung lah gitu. Nah, udah mendukung ya. Iya. Jadi pertanyaannya tuh bukan jalan nggak jalan. Iya. Tapi kalau di network marketing ya, dia mau serius nggak sampai dapat reward. Iya. Kalau mau serius saya bantuin. Iya. Sama di PT Base tuh kayak sekolah. Walaupun nggak pinter, kalau kata Allah dapat rezeki dapat. Iya, siap. Karena kita nggak tahu nih Pak, si A, si B ini setelah daftar ini jago atau enggak, kita nggak pernah tahu. Iya. Inilah ajaibnya bisnis network marketing. Iya. Kalau di bisnis konvensional kan, kalau kita buka modal sekian, untung sekian, udah kadang nggak ditebak. Tapi di basic network marketing, ketika kita ngedaftarin si A, ngedaftarin si B, kita nggak tahu mana yang bisa membawa rezeki buat kita. Ini bisnis network. Kalau bisnis network ini berhubungan sama manusia. Benar. Setiap manusia itu ada rezekinya. Siap. Maka kita berhubungan dengan potensi rezeki dari setiap orang. Siap. Saya nggak pernah tahu rezekinya si A dan si B. Siap. Makanya peluang PT Base ini besar. Siap. Kalau kita bisa membuat si A rezekinya keluar, si B rezekinya keluar, kita dapat luxury 1 miliar. Kalau Bapak buka rumah makan, buka rumah makan nih, kaya nih. Oke. Kaya nih, sukses. Anak buah Bapak bisa nggak dibikin sama kaya sama Bapak? Bisa nggak? Karyawan Bapak? Belum. Hah? Belum, Pak. Walaupun Bapak udah kaya, omset 1 miliar, Bapak berani nggak ngasih mobil 500 juta ke karyawan? Enggak, Pak. Berani. Enggak berani. Tapi di PT Base nanti Bapak bisa buat mitra-mitra Bapak kaya. Yang bayarnya bukan Bapak, karena yang bayarnya perusahaan. Perusahaan yang bayar. Nah kalau kita nggak bayarin karyawan kita rumah, kan kita juga kadang, waduh daripada beli karyawan rumah, pengen beliin saudara kita gitu kan. Iya. Kalau di PT Base sistemnya nggak kayak gitu. Siap. Ketika kita punya mitra, mungkin kita anggap sebagai karyawan awalnya. Iya. Tapi lama-lama itu jadi mitra kita. Siap. Kasih bekal dia, kasih ilmu dia, maka dia akan dapat motor, mobil, rumah kayak kita. Siap. Ketika dia dapat motor, Ya. si A dapat motor, si B dapat motor, kita dapat mobil. Siap. Ya. Si A dapat mobil, si B dapat mobil, kita dapat Pajero. Siap. Pajero kita dapat luxury, itu konsep di BTB. Oke. Di mana mitra kita nanti bisa kaya sama kayak kita. Gitu. Ya. Sama halnya sekarang itu antara Bapak dan saya. Ya. Bapak buat baru pertama rumah makan pasti ngerasa sepi. Ya. Saya udah ngerasa rame karena udah senior. Di PT Base pun saya diem doang Pak, mitra datang sendiri Pak. Siap ya. Bapak awalnya sepi dulu sama, tapi Bapak akan tahu suatu saat akan rame kayak saya gitu. Iya. Gitu. Tapi saya dulu nggak bisa baca kayak gitu Pak. Saya jalanin aja. Iya, kan kita nggak bisa membaca. Iya benar. Tapi berdasarkan seiring pengalaman, lama-lama Bapak juga bisa kayak saya nanti di PT Base. Siap ya. Gitu. Iya, Karena alurnya sama. Seperti halnya nih,
saya lagi belajar buka rumah makan ke Bapak ngomongnya gampang aja menurut Bapak. Tapi kan saya ngejalanin masih bingung. Iya, benar. Nah, sekarang posisinya dibalik. Bapak lagi belajar PTBS ke saya. Saya ngomongnya gampang karena saya udah ngalamin. Dan Bapak bisa jadi kayak saya gitu suatu saat. Insyaallah. Jadi Bapak kalau memprediksi saya 1 tahun, 2 tahun ke depan, dilihat saya nanti gitu. Jangan lihat yang gagal, Pak. Lihat yang berhasil. Ketika Bapak berarti ada yang gagal, Pak ya? Kalau nggak berhasil karena nggak serius. Kalau Bapak mau buka rumah makan, lihat yang berhasil atau lihat yang tutup rumah makannya? Ya, yang berhasil. Yang berhasil. Sama di PTBS pun ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Yang nggak berhasil itu dia nggak serius jalaninnya. Mungkin kalau rumah makan membukanya seminggu cuma 3 kali. Iya, siap. Nah gitu nanti Pak Rudi ke depan kalau emang serius. Siap. Jalan bareng sama saya. Oke. Jadi kuncinya itu jangan pernah mundur. Selalu ada ujian kan. Yes, Kan Allah kan ngasih ujian dulu sebelum berhasil. Kalau ujian itu buat apa? Supaya Allah lihat layak nggak dia dapat miliaran gitu. Paling ujiannya cuma ditolak orang. Iya, kasih tahu resiko. Tadi resiko rumah makan Padang itu bangkrut hilang 100 jutanya. Benar nggak? Benar. Pasti kan sewa kontrak habis lama-lama. Habis ya. Terus piring nggak kepake lama-lama hangus kan? Dijual. Itu hangus. Tapi kalau di PTBS modal 70 juta ya, 70 juta itu nggak pernah hilang. Anda kita dapat produk 434. Produk itu kalau kita jual itu bisa dapat uang lagi. Dan itu nggak akan pernah hangus. Walaupun misalnya, saya delay ini 1 tahun misalnya lagi keluar negeri nggak dijalani, tahun kedua dijalani masih bisa. Siap. Jadi nggak ada kata hangus di PTBS ini. Oke, siap daftar awak apa nih? Tadi kan dikasih izin kan basic. Dikasih duitnya basic sama istrinya ya. Siap sekarang daftar apa pakai sekarang? Ya. Setelah ngobrol kita siap daftar pakai apa? Pengen bisnis. Bisnis ya, bismillah ya. Bismillah Pak Rudi siap daftar paket bisnis 17.500.000 nanti dapat produknya 98 box. Produknya bebas Pak, boleh campur. Maaf. Oke teman-teman, jadi hari ini ya Pak Rudi ini untuk akadnya basic dulu ya, tapi nanti udah saya arahin karena Pak Rudi mau serius katanya siap daftarnya paket bisnis. Jadi ini sebagai tanda awal untuk ID-nya supaya keluar dulu, setelah itu besok mudah-mudahan langsung bisa ada di paket bisnis Pak Rudi. Siap. Bismillah ya. Siap. Langsung. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sekarang Pak Rudi dan istrinya alhamdulillah malam-malam silaturahmi ke rumah setelah tadi sore. Yang memutuskan tadi Pak sore kan daftar paket basic. Malam ini alhamdulillah sama istri datang ke rumah langsung upgrade ke paket reguler ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan jadi wasilah jalan rezeki buat Pak Rudi dan sama istri insyaallah. Wasilah PTBS bisa dapat insyaallah ke depan motor 3, Mobilio 3, Pajero 3, Luxury 3 insyaallah. Bismillah Pak Rudi, salaman dulu. Masya Allah. Siap daftar paket reguler. Oke, saya terima. Nanti produknya besok mau diambil ke rumah aja ya, nggak dikirim ke rumah ya? Iya, oke. Diambil di sini aja ya. Oke, nanti bisa ke sini lagi untuk ngambil produk. Gitu insyaallah. Dan saya yakin bentar lagi upgrade lagi ke paket priority nih. Mudah saya bisa lah. Insyaallah bisa bertahap nggak apa-apa ya. Oke, paling itu aja. Sampai ketemu lagi nanti sama Pak Rudi di perayaan reward Pak Rudi dan istrinya insyaallah. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Insyaallah.